وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Selanjutnya, idza aqarratil mar'atu biwaladin aw idda'a ibnan hal yuqbal qawluha? Idza aqarratil mar'atu biwaladin aw idda'a ibnan hal yuqbal qawlaha? Apabila seorang wanita mengakui ini anak-anak dia, apakah langsung bisa diterima pernyataan dia tersebut? Nah, demikian ikhwah. Idza kanat hadhil mar'ah la zauja laha wala nasab, apabila wanita ini wanita yang tak punya suami dan nasab, walam yunazi'ha fi hadzal walad ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mempertengkarkan hal itu, ya, qubila iqraruha, maka diterima pengakuan si wanita. Misalnya begini ikhwah, seorang wanita mengatakan bahwasanya ini anak dia, ini anak dia. Tidak ada seorang pun yang mengingkari itu. Ya, tidak ada yang mengatakan oh itu bukan anak dia. Enggak ada. Ya orang dengar aja. Maka dalam masalah ini diterima pengakuannya. Diterima pengakuannya. Kalau dia enggak punya suami. Wa in kana dzata zaujah, namun apabila ternyata si perempuan ini memiliki suami, maka sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Battal dalam kitab Fath, ajma'u ala annal umma la tastalhiqu bizaujin ma yunkiruh. Kalau ternyata dia punya suami, enggak boleh seorang wanita dengan sembarangan menetapkan mengakui seorang anak itu adalah anak dia. Kalau dia mengakui ini anak dia, anak ini adalah anak dia, berarti kan artinya dia menisbatkan anak tersebut kepada suaminya. Demikian ikhwah. Ya dia enggak boleh. Tidak boleh. Kalau suaminya mengatakan itu bukan anak saya, berarti enggak boleh. Ya, dinisbatkan kepada diri dia. Fa in aqamatil bayinat qubilat. Kalau memang ada data yang jelas maka diterima. Haitsu takunu fi ismatihi, karena anak tersebut masih di bawah tanggung jawab sang suami. Ya kalau seorang istri mengatakan ini anakku, berarti kan di bawah tanggung jawab sang suami. Ya, berarti dia sama artinya dia mengatakan bahwasanya ini tanggung jawabmu, sandang pangan papan adalah kamu yang menanggung, kan begitu artinya. Tapi kalau dia seandainya dia tidak, kalau si suami mengingkarinya, permasalahannya beda. Tapi kalau dia nggak punya suami, maka diambil jarak zahirnya bahwasanya itu anak adalah anak dia. Walaupun mungkin dia bohong misalnya, ya bisa saja dia bohong, tapi ya kita melihat secara zahir.
Nah, bagaimana kalau ada wanita lain yang mengaku sebagai ibunya? Misalnya ada seorang anak nih, ya seorang anak, mungkin anak tersebut sedang terlantar di jalan, kemudian diambil oleh seorang wanita. Wah, ini anakku. Tiba-tiba datang wanita lain, dia katakan, enggak, ini anakku bukan anakmu. Ini bagaimana? Kasus ini ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, di mana dua orang wanita mengakui satu orang anak sebagai anak mereka masing-masing. Kan nggak mungkin ada satu anak punya dua ibu. Karena satu anak lahir dari satu rahim ibu, nggak mungkin dari dua orang ibu. Pastilah anak ini punya salah satu mereka. Terus kalau dua-duanya ngotot, enggak, ini anakku. Si A mengatakan ini anakku, si B mengatakan enggak, ini anakku bukan anakmu. Itu bagaimana? Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma. Suatu hari ada dua orang wanita yang masing-masing bawa anak. Jadi wanita ini bawa anaknya, wanita ini bawa anaknya. Katakanlah wanita ibu A membawa anaknya, ibu B membawa anaknya. Kemudian ja'ad dhi'bu fadhahaba bi ibn ihdahuma. Tiba-tiba datanglah serigala dan dimangsalah salah seorang dari anak tersebut. Begitu ikhwah. Kemudian faqalat sahibatiha, berkata si wanita tersebut kepada temannya, innaha dhahabat bi ibnik, yang dimakan tuh anakmu. Jadi ibu A mengatakan kepada ibu si B, yang dimakan tuh anakmu bukan anakku. Ibu B mengatakan ke ibu A, enggak, yang dimakan tuh anakmu bukan anakku. Karena yang tinggal satu. Ya pastilah salah seorang mereka ada yang bohong, ya pastilah salah seorang mereka ada yang bohong. Ya mungkin karena dia sedih anaknya yang dimangsa, akhirnya dia tidak ingin juga pulang dengan tanpa bawa anak. Ya nggak apa-apalah, biar dia aja lah yang kena begitu. Bisa aja dia bohong kan. Jadi dalam masalah ini ikhwah bagaimana penyelesaiannya? Ya, si ibu B mengatakan itu anakmu yang dimangsa bukan anakku. Ibu A mengatakan anakmu yang dimangsa bukan anakku. Begitu. Jadi dua orang ibu mempeributkan seorang anak. Allahu a'lam, mungkin kejadiannya ketika mereka meletakkan dua anaknya di situ, kemudian mereka pergi pulang, tiba-tiba anak sudah dimangsa satu orang oleh seekor serigala, memangsa satu orang anak dari mereka berdua. Kemudian faqalatil ukhra, yang lain juga mengatakan gitu. Yang satu mengatakan innama dhahaba bi ibnik, yang dimangsa itu anakmu. Temannya juga mengatakan enggak, yang dimangsa itu anakmu bukan anakku. Fatahakama ila Daud alaihi salam, maka mereka pun mengangkat masalah mereka, kasus mereka ini ke Daud alaihi salam. Faqadha bihi lil kubra, dan Nabi Daud alaihissalam menetapkan bahwasanya anak itu milik si ibu yang lebih tua. Demikian ikhwah. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan mengapa Nabi Daud alaihissalam menetapkan anak tersebut milik ibu yang lebih tua. Pertama, ada kemungkinan bahwasanya memang ibu dalam syariat mereka kalau terjadi pertengkaran seperti itu maka dimenangkan yang lebih tua, bisa jadi seperti itu. Atau ada kemungkinan ikhwah anak itu mirip dengan ibu yang lebih tua. Atau mungkin bisa saja dikarenakan anak itu yang sedang digendong oleh si ibu yang lebih tua. Ya. Kita ambil saja contoh misalnya antara Zainab dengan Fatimah. Masing-masing bawa anak. Ternyata salah seorang dari anak mereka dimangsa. Ya tentunya kan pastilah salah seorang mereka berbohong. Fatimah lebih tua dibandingkan Zainab usianya. Nabi Daud alaihissalam menetapkan pada yang lebih tua. Imam An-Nawawi mengatakan kenapa Nabi Daud menetapkan dengan yang lebih tua? Pertama, ada kemungkinan si anak lebih mirip kepada yang lebih tua. Yang kedua, ada kemungkinan memang syariatnya menetapkan kalau ada terjadi seperti ini maka dimenangkan yang lebih tua. Atau ada kemungkinan yang ketiga, ya, ada kemungkinan yang ketiga yaitu si anak sedang digendong oleh yang lebih tua, bukannya digendong oleh yang lebih muda. Nah, demikian ikhwah. Makanya Nabi Daud memenangkan si ibu yang lebih tua. Fa kharaja ta'ala Sulaiman bin Daud alaihissalam fa akhbaratahu. Kemudian mereka pun
Mereka berdua pun pergi bertanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman alaihissalam anaknya Nabi Daud. Ya. Sulaiman alaihissalam anaknya putranya Nabi Daud alaihissalam. Fa akhbaratah. Mereka berdua pun menceritakan tentang kasus mereka. Faqala, apa kata Nabi Sulaiman? Itu nih bisikin. Coba bawa pisau. Ambilkan pisau. Kata Nabi Sulaiman, loh, itu apa ini pisau? Asyukkuhu bainahuma. Aku belah aja nih anak ini, belah dua. Ya, jadi setelah aku potong dua, separuh untukmu ibu, separuh lagi untuk ibu yang lain, kan ibunya dua tuh. Udah separuh untuk ibu, separuh lagi untuk ibu. Faqalatis sughra, berkata ibu yang lebih muda, la taf'al yarhamukallah wa huwa ibnaha. Kata ibu yang lebih muda, jangan wahai Tuhan, jangan wahai Nabi Allah, jangan. Udah, itu punya yang lebih tua, bukan punya aku. Udah kasih, jangan dibelah. Udah, biarkan dia sehat walafiat. Udah, dia punya yang lebih tua aja. Begitu. Melihat seperti itu, bagaimana Nabi Sulaiman? Apakah dia menangkan yang lebih tua? Enggak, dia menangkan yang lebih muda. Kenapa, ikhwah? Dikarenakan Imam An-Nawawi mengatakan dikarenakan enggak kan ada ibu yang ingin membiarkan anaknya dibelah dua. Jadi ketika Nabi Sulaiman mau membelah ini anak, si ibu yang lebih tua diam aja, anteng aja, dia santai. Nah, dibelahlah, cocok juga begitu. Si ibu yang lebih muda nggak mau, wong anak dia kok dibelah dua. Daripada dibelah dua, mendingan diserahkan aja kepada ibu yang lebih tua. Begitu. Jadi melihat yang seperti ini, Nabi Sulaiman alaihissalam menetapkan, oh berarti ini anakmu ibu yang lebih muda, bukan anakmu yang lebih tua. Bingung lah ibu yang lebih tua ini. Kok kenapa? Karena nggak akan mungkin ada seorang ibu kandung yang mau tega membiarkan anaknya dibelah dua. Itulah ikhwah. Jadi dari sini Nabi Sulaiman memberikan penyelesaiannya, dan masya Allah penyelesaian yang luar biasa, sampai disebutkan Rasulullah SAW hadisnya sahih ikhwah, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi bagaimana kalau seandainya si anak ini satu orang anak, ada 2 orang wanita atau 3 orang wanita mengklaim bahwasanya dia anak ini adalah anak dia, anak mereka, maka dibawa ke hakim untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Nanti hakimlah yang menentukan siapa pemilik anak tersebut. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, syarah Imam Nawawi ini ada disebutkan dalam Imam Asyuyuti juga menyebutkan tentang sebab-sebab mengapa Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam memenangkan si ibu yang lebih tua. Demikian. Dan masya Allah Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan ketetapan dengan cara berkilah, ya, sedikit berkilah, berhilah, dan ternyata diketahuilah dari situ siapa ibu yang sebenarnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum.